Di video kali ini kita akan membahas mengenai larutan asam basa yang merupakan materi kimia kelas 11 semester 2. Ya, jadi untuk asam basa ini, asam adalah suatu zat yang memiliki H+ atau ion hidrogen. Contohnya ada HCl atau hidrogen klorida, kemudian HNO3, hidrogen nitrat, kemudian H2SO4, ini yang dikenal juga dengan asam sulfat. Nah, kemudian untuk basa adalah zat atau spesies yang mengandung ion hidroksida atau OH-. Nah, di sini contohnya, contoh dari basa adalah NaOH atau natrium hidroksida, KOH itu kalium hidroksida, CaOH2 ini kalsium hidroksida. Nah, termasuk NH3 ini juga termasuk basa karena ketika dia dilarutkan dengan air, dia akan membentuk NH4OH atau hidroksida. Oke, jadi untuk asam basa ini biasanya diketahui melalui pH atau derajat keasaman. Nah, untuk asam, dia memiliki pH kurang dari 7. Untuk netral, dia memiliki pH sama dengan 7. Dan basa memiliki pH lebih dari 7. Nah, untuk menghitung asam basa, pH asam basa, untuk menghitung pH pada asam, itu ada rumusnya min log konsentrasi H+. Kemudian untuk menghitung basa, pH basa, ini dicari dulu pOH-nya, yaitu min log konsentrasi OH-. Nah, nanti ketika pOH-nya sudah didapatkan, maka pH basa sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi misal di sini pOH-nya 3, berarti nanti 14 dikurang 3 sama dengan 11, seperti itu. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai asam basa ini. Yang pertama adalah teori asam basa dari Arrhenius, yaitu asam adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen dalam larutannya. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- atau hidroksida dalam larutannya. Nah, di sini ada contoh asam basa menurut Arrhenius. Asam contohnya adalah HCl. Nah, ini ketika dia dilarutkan, maka dia akan terionisasi menjadi H+ plus Cl-. Jadi di sini kita ketahui bahwa dia ada H+-nya. Begitu juga dengan H2SO4. Dia akan terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Gitu. Jadi H-nya ini adalah hidrogen. Sedangkan basa dia akan terionisasi, misalnya ada NaOH, natrium hidroksida, terionisasi menjadi Na+ plus OH-. Kemudian untuk CaOH2, dia akan terionisasi menjadi Ca2+ plus 2OH-. Nah, ini ada ion OH- atau hidroksida. Itu menurut asam basa Arrhenius. Yang kedua, asam basa menurut Bronsted-Lowry atau dikenal juga dengan asam basa konjugasi. Oke, jadi asam basa konjugasi ini ditandai dengan asam adalah spesies yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah yang akseptor atau penerima proton atau H+. Nah, untuk asam basa konjugasi, asam adalah yang kaya hidrogen, maksudnya dia lebih banyak memiliki hidrogen, sedangkan kalau basa ini miskin hidrogen atau sedikit hidrogen. Di sini bisa kita lihat ya, contohnya NH3 plus H2O. NH3 ini basa, H2O ini asam. Nah, di sini asam akan mendonorkan H+-nya ke NH3, sehingga nanti dia akan menjadi NH4 plus OH-. H2O menjadi OH-. Dia mendonorkan H+-nya. Nah, ini NH4 plus ini disebut juga asam konjugasi ya. Kemudian kalau OH-nya ini basa konjugasi. Kita bisa lihat ini H-nya 4, hidrogennya ada 4 di sini ya. Kemudian ini OH- H-nya ada 1. Jadi kalau yang asam konjugasi, dia yang kaya hidrogen. Jadi ini hidrogennya ada 4, jadi dia asam konjugasi. OH-nya ini adalah basa konjugasi. Nah, ini juga ada beberapa contoh ya mengenai asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Jadi kalau ada H2C2O4 plus H2O, nah di sini ini adalah asam, ini adalah basa. Nah, kemudian nanti H2C2O4 ini akan memberikan atau mendonorkan H+-nya kepada H2O. Sehingga nanti di sini H2C2O4 menjadi kehilangan satu hidrogen, jadi HC2O4-.
plus, nah H2O ini mendapatkan satu hidrogen. Jadi H3O plus. Jadi di sini H-nya satu, di sini H-nya jadi 3. Jadi kalau yang H-nya sedikit dia menjadi basa konjugasi. Ini dari asam. Terus ini pasangannya basa konjugasi. Dari basa dia H-nya bertambah satu ya. Jadi asam konjugasi. Seperti itu. Nah ini juga ada NH3 plus HBr. Berarti HBr ini mendonorkan H-nya ke NH3. Sehingga NH3-nya jadi NH4 plus. HBr-nya kehilangan hidrogen jadi Br. Sehingga ini adalah basa, ini ada HBr-nya asam, kemudian NH4-nya menjadi asam konjugasi, Br-nya menjadi basa konjugasi. Dan begitu seterusnya. Itu asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke, ini ada beberapa contohnya ya, nanti yang bisa kalian pelajari. Kemudian ini NH3 itu juga disebut sebagai amfoter karena dia bisa menjadi asam dan bisa menjadi basa. Ketika NH3 itu turun satu atau dia menjadi NH2 min, dia merupakan basa. Ketika H-nya naik satu menjadi NH4 plus, dia merupakan asam. Nah, NH3 bisa berubah menjadi asam dan basa sehingga disebut sebagai amfoter. Yang ketiga, asam basa Lewis. Lewis ini dikatakan bahwa asam adalah akseptor PeB atau pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah donor PeB, pasangan elektron bebas. Contohnya di sini ada NH3 dan BF3. Jadi NH3 ini kalau kita lihat ya nomor atomnya NH3, N ini nomor atomnya 7. Kalau dikonfigurasikan 2, 5 ya, elektron valensinya adalah 5. Sedangkan H-nya adalah 1. Jadi di sini bisa kita lihat yang merah itu ya, untuk elektron valensi N. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian NH3, H-nya ada 3. 1, 2, 3. Ini yang titik hitam ya untuk hidrogen. Nah, berarti N memiliki elektron bebas atau yang tidak berikatan, pasangan elektron bebas, yaitu 2 ini ya, atau sepasang. Nah, nanti BF3, B itu nomor atomnya 5, jika dikonfigurasikan 2, 3. Elektron valensinya adalah 3. F nomor atomnya 9, jika dikonfigurasikan 2, 7, maka elektron valensinya 7. Jadi kalau kita lihat di sini, BF3, berarti kan tadi B itu elektron valensinya 3 ya. 1, 2, 3 yang warna merah. Kemudian dia mengikat F3. F-nya ada 3. 1, tadi kan F itu 7. Agar stabil atau agar dia elektron valensinya 8 atau mencapai oktet, dia berikatan dengan elektron valensi dari B. Seperti ini. Sehingga B tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, nanti NH3 ini mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke BF3. Sehingga NH3 merupakan basa karena dia memiliki PeB dan bisa mendonorkan pasangan elektron bebas. Sedangkan BF3 ini adalah asam karena dia tidak memiliki pasangan elektron yang bebas. Semua elektronnya, elektron valensinya dia berikatan dengan F menjadi BF3. Seperti itu. Nah, untuk indikator asam basa salah satunya ditandai atau dapat diindikasikan dengan menggunakan kertas lakmus. Jadi, ketika dia kertas lakmus merah sama biru dilarutkan ke dalam larutan asam, dia akan menjadi berwarna merah dua-duanya ya. Sedangkan kalau dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan biru dua-duanya. Gitu. Jadi lakmus merah pada asam dia merah, netral dia merah. Lakmus biru pada basa dia biru, pada netral dia tetap biru, gitu ya. Nah, agar mudah diingat, kalian bisa lihat yang ini asam M merah. Berarti larutan asam memerahkan lakmus biru atau lakmus merah. Sedangkan kalau basa depannya B biru. Oh, berarti kalau yang basa dia membirukan kertas lakmus. Seperti itu ya. Oke, jadi larutan asam basa merupakan larutan elektrolit. Nah, jika terionisasi sedikit, maka dia akan menjadi asam atau basa lemah.
Sedangkan jika terionisasi sempurna atau derajat ionisasi atau alfanya besar, maka dia dikatakan asam atau basa kuat. Nah, di sini asam itu pH-nya kurang dari 7, ada kuat, ada lemah ya. Kuat itu jika konsentrasi H plusnya besar dan pH-nya makin kecil. Sedangkan kalau lemah ini H plusnya kecil, pH-nya semakin besar. Tentu besarnya ini maksudnya dari 4 sampai 6 ya. Kalau kuat itu biasanya pH-nya 1 sampai 3. Nah, ini ada beberapa contoh dari asam kuat, misalnya HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO3, seperti itu. Sedangkan kalau asam lemah, contohnya CH3COOH, HCN, dan lain sebagainya. Oke, untuk basa, ini kalau basa kuat, itu basa ini kan pH-nya lebih dari 7 ya. Untuk basa kuat itu jika konsentrasi OH-nya atau hidroksidanya besar dan pH-nya semakin besar. Kalau lemah, OH-nya itu kecil dan pH-nya semakin kecil. Misal, kalau basa kuat ini pH-nya 12 sampai 14, sedangkan kalau basa lemah pH-nya 8 sampai 11 ya. Nah, ini untuk basa kuat, biasanya dia dari golongan 1A dan 2A di tabel periodik. Jadi contohnya untuk yang basa kuat ada LiOH, KOH, CaOH2, BaOH2. Sedangkan kalau yang basa lemah ini tadi ya contohnya NH3 seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa rumus yang digunakan dalam menghitung atau menentukan pH. Jadi ada menentukan pH asam kuat dan menentukan pH asam lemah.